Fathia Aulia. Ada Fathia Aulia. Ini sambil saya absen. Ada, Bu. Ada. Gina, ada Gina? Hadir, Bu. Gina hadir. Sudah presensi semua di Edu Fikri? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Sudah, Bu. Ya, nanti kalau ada yang belum bisa presensi setelah kegiatan ini ya. Ya, kita mulai agenda pagi hari ini. Salah satu diminta untuk memimpin berdoa ya, minta tolong. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kimia pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Masih semangat semuanya? Masih, Bu. Masih. Ini sudah cantik, sudah mandi semua ya. Bagaimana kabarnya ini? Ada Mbak Aisyah Sadia. Namanya berkelap-kelip Mbak Aisyah Sadia, begitu ya. Masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Ada yang masih ingat? Iya. Yang kalian ketahui tentang laju reaksi itu apa saja? Laju berkurangnya konsentrasi reaktan, persatuan waktu. Oke, ada yang pernah merasakan sakit mah? Biasanya diapakan kalau kita sakit mah? Dikasih obat. Minum obat, Bu. Biasanya kalau kita mengkonsumsi obat antasida ini yang berbentuk kapsul itu disarankan untuk dikunyah terlebih dahulu atau langsung ditelan. Dikunyah. Kenapa perlu dikunyah? Nah, nanti kalian bisa menganalisis ya pengaruh dari faktor konsentrasi dan luas permukaan terhadap laju reaksi menggunakan teori pembukaan dengan cepat. Ya, sebelumnya ada yang pernah melihat ini, benda ini? Nah, Pernah. Kaporit yang kalian lihat biasanya digunakan buat apa? Menjernihkan kolam renang. Kolam renang. Ada yang pernah mengamati? Kalau kalian memperhatikan, semakin banyak kaporit yang diberikan, itu nanti akan berpengaruh pada proses penjernihan itu. Jadi semakin cepat atau semakin lambat. Ini gambar apa? Las. Bisa menjelaskan proses penggunaan dari las ini? Besinya kan nanti memanas. Ada batang lurusnya kecil yang itu. Nanti batangnya ini panas terus bisa mengeluarkan api. Nyambungin besinya. Iya. Proses pembuatan las sederhana. Ini apa ini? Ini air putih, ya air yang dimasukkan ke dalam botol. Nah, kemudian itu ditambahkan karbit. Kalian tahu karbit? Kalian memperhatikan karbit tadi, karbitnya berbentuk gelondongan atau berbentuk pecahan? Pecahan. Ya. Bagaimana kalau bentuknya bongkahan? Ya, berbentuk gelondongan begitu ya. Apakah nanti reaksinya cepat? Gas yang dihasilkan lebih banyak? Ya, bagaimana jika karbitnya dihancurkan lebih kecil-kecil? Apakah juga nanti hasil gas yang dihasilkan lebih banyak dan lebih cepat? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Silakan nanti setelah ini kalian melakukan diskusi kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira 45 menit. Setelah itu nanti kita bergabung kembali di Zoom ini ya, dengan halaman Zoom yang sama untuk melakukan presentasi. Nah, saya tutup sampai di sini, kita lanjutkan nanti. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan kalian bisa mengikuti gerakan pegang mata. Oke, alhamdulillah, subhanallah ya. Di sini sudah fokus. Berdasarkan data yang dikumpulkan, lebih luas manakah antara cangkang telur dalam bentuk halus dan bentuk kasar? Jelaskan. Jawabannya cangkang telur bentuk halus. Karena semakin kecil partikel suatu zat, maka akan semakin luas permukaannya. Terus yang nomor 2, berdasarkan data yang dikumpulkan, reaksi manakah yang lebih cepat menghasilkan gas antara cangkang telur dalam bentuk halus dan bentuk kasar? Jawabannya cangkang telur bentuk halus. Karena semakin kecil ukuran partikel zat, maka reaksi pun akan semakin cepat. Kemudian, faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi pada percobaan tersebut? Jawabannya luas permukaan. Faktor yang mempengaruhi luas permukaan. Bagaimana hubungan teori tumbukan dengan laju reaksi pada percobaan tersebut? Jawabannya, penambahan luas permukaan bidang sentuh akan mempercepat laju reaksi. Semakin besar luas permukaan, menyebabkan tumbukan semakin banyak. Karena makin banyak bagian permukaan yang bersentuhan sehingga laju reaksi semakin cepat. Nah, itu kenapa ketika kita memakan obat emah tadi harus dikunyah dulu. Semakin luas permukaan bidang sentuh, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat dan kemungkinan tumbukan akan semakin besar. Jadi hari ini kita sudah mempelajari 2 faktor laju reaksi, yaitu luas permukaan dan konsentrasi. Insya Allah sampai di sini ya pertemuan hari ini. Dan nanti setelah ini bisa dilanjutkan dengan kalian mengerjakan soal evaluasi yang ada di EduFikri. Kita tutup agenda belajar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.